Layar laptop di depanku berpendar, angka-angka di spreadsheet kuartal keempat seakan menari-nari mengejek kelelahanku. Pukul 5 sore, dan rasanya aku sudah bekerja selama 3 hari tanpa jeda. Sebagai seorang manajer senior di perusahaan multinasional, tenggat waktu adalah sarapanku, dan rapat adalah makan siangku. Aku, Rina, adalah wanita karir yang kata orang, berhasil. Ponsel pribadiku di atas meja bergetar, memecah hening kantorku yang menghadap pemandangan kota yang mulai menyalakan lampunya. Nama, Ibu, tertera di layar. Halo, Assalamualaikum, Bu, sapaku, mencoba menyamarkan nada lelahku. Waalaikumsalam, Rina, suara ibuku terdengar di seberang. Ada sedikit kecemasan di sana. Nak, obat ibu habis. Jantungku seketika berdebar kencang, mengalahkan debaran cemas karena laporan tadi. Ibuku memiliki riwayat penyakit jantung yang tidak main-main. Obat itu adalah penyambung hidupnya, pengatur ritme jantungnya. Terlambat 1 hari saja bisa berbahaya. Astaga, iya, Bu. Maaf, Rina lupa, kataku, langsung merasa bersalah. Ini Rina baru mau selesai kerja. Rina pesan sekarang di apotek langganan dekat kantor, nanti Rina ambil. Iya, Nak. Tadi dada ibu sudah terasa tidak enak. Ibu istirahat ya, kataku panik. Jangan banyak pikiran, jangan banyak gerak. Rina janji, Rina antar malam ini juga. Rumah kita kan jauh, Rin. 1/2 jam kalau tidak macet. Kamu tidak capek? Enggak apa-apa, Bu, bohongku. Tentu saja aku capek. Tubuhku terasa remuk. Nanti Rina sekalian ajak Mas Dimas sama Arka. Sekalian nengok ibu. Ya sudah kalau begitu. Hati-hati ya, Nak. Telepon ditutup. Aku menyandarkan punggung ke kursi, memijat pelipisku. Rencana awal untuk pulang, mandi air hangat, dan langsung tidur, musnah sudah. Aku segera membuka aplikasi, memesan obat ibuku, dan membayarnya. Setidaknya nanti tinggal ambil. Pikiranku beralih ke Dimas. Suamiku. Sudah 1 tahun penuh dia menganggur. Sejak terkena PHK besar-besaran di perusahaannya, dia belum juga mendapatkan pekerjaan lagi. Awalnya aku cemas, tapi Dimas menenangkanku. Sudahlah, Rin. Jabatan kamu sudah tinggi. Gaji kamu lebih dari cukup, katanya waktu itu. Biar aku yang di rumah, urus Arka. Sayangkan karir kamu kalau harus keluar. Logikanya benar. Karirku sedang di puncak. Tapi hatiku menjerit. Aku lelah. Jauh di dalam lubuk hatiku, aku ingin bertukar peran. Aku ingin merasakan repotnya mengurus rumah dan anak, sementara suamiku pulang kerja dan memberiku pelukan hangat. Bukan sebaliknya. Tapi apa daya? Kebutuhan hidup, cicilan rumah mewah kami, dan biaya sekolah Arka tidak bisa menunggu. Mau tak mau, akulah yang harus banting tulang. Aku meraih 1 ponsel lagi dari dalam laci. Ponsel rahasiaku. Ada pesan dari Pak Bimo, manajer operasional restoran La Lumiere. Reservasi VIP Sakura malam ini penuh, Bu. Laporan keuangan harian akan saya kirim pukul 10 malam. Aku membalas singkat, baik, Pak. Pastikan semua layanan prima. Inilah rahasia terbesarku. Dimas tahu aku seorang manajer bergaji tinggi. Tapi dia tidak tahu bahwa aku adalah pemilik tunggal La Lumiere, salah satu restoran fine dining paling eksklusif di kota ini. Restoran itu kubangun dari bonus dan investasiku selama bertahun-tahun. Aku sengaja merahasiakannya. Aku tahu watak Dimas. Dia baik, tapi boros. Jika dia tahu aku punya kerajaan sekecil itu, aku yakin dia akan semakin keenakannya. Semakin malas mencari kerja, dan semakin ringan tangan menghamburkan uang yang tidak dia cari. Aku menghela napas, membereskan tas, dan mengambil bungkusan obat dari apotek di lobi kantorku. Perjalanan pulang terasa 2 kali lipat lebih lama. Kemacetan Jakarta di jam pulang kerja adalah neraka kecil yang harus kutempuh setiap hari. Pintu rumahku buka dengan sisa-sisa tenaga. Assalamualaikum. Bunda Pulaam. Bunda. Sosok mungil Arka, putra kami yang berusia 8 tahun, berlari dari ruang tengah dan langsung memeluk kakiku. Hanya ini penyembuh lelahku yang paling mujarab.
Aku mencium puncak kepalanya yang wangi sampo anak-anak. Dimas muncul dari dapur, masih mengenakan celana pendek dan kaos oblong rumahannya. Wah, macet ya, sayang, tanyanya sambil mengambil alih tas kerjaku. Seperti biasa, Mas. Ini, aku mengangkat kantong obat. Aku mau antar obat ibu. Tadi ibu telepon, obatnya habis total. Ya ampun, kata Dimas. Aku mandi sebentar, terus kita ke sana barengnya? Ajak Arka. Kita makan malam di sana saja, usulku sambil berjalan ke kamar. Aku baru saja meletakkan tas ketika Dimas menyusulku. Sayang, panggilnya lembut. Aku menoleh. Biar aku saja yang antar, katanya. Aku mengerutkan kening. Loh, enggak apa-apa, Mas. Aku sekalian mau ketemu ibu. Kamu itu capek, Rin. Dimas memegang bahuku, memijatnya pelan. Lihat muka kamu itu. Kuyu begitu. Baru pulang kerja, macet-macetan. Masa mau nyetir lagi setengah jam? Belum pulangnya nanti. Pijatannya terasa nyaman, dan kata-katanya terdengar sangat logis. Tubuhku memang menjerit minta istirahat. Kasihan Arka juga, lanjutnya, suaranya semakin meyakinkan. Dia lagi banyak PR. Tadi dia bilang besok ada ulangan. Kasihan kalau diajak pergi malam-malam. Biar dia belajar di rumah sama kamu. Semua alasannya masuk akal. Kamu istirahat di rumah, bujuknya lagi. Masak yang enak. Nanti aku pulang, kita makan malam bareng. Ya? Aku menatap wajahnya. Wajah yang dulu kukagumi, yang kini entah mengapa terasa sedikit asing. Tapi rasa lelah mengalahkan segalanya. Ya sudah, aku menyerah. Tolong ya, Mas. Tapi langsung ke ibu. Jangan mampir-mampir. Ini obat jantung, vital. Pasti, sayang. Siap, bos, katanya sambil tertawa ringan, mengambil bungkusan obat itu dariku. Aku siap-siap dulu. Aku mengangguk lega. Aku bisa mandi air hangat. Aku bisa menemani Arka belajar. Aku bisa memasak. 15 menit kemudian, aku keluar dari kamar mandi, sudah segar mengenakan daster rumah yang nyaman. Arka sudah duduk di meja makan, mengerjakan PR-nya. Aku baru saja akan mulai mengeluarkan bahan-bahan dari kulkas ketika Dimas keluar dari kamar tidur kami. Langkahku terhenti. Dia tidak lagi memakai kaos oblong. Dia mengenakan kemeja lengan panjang berwarna biru dongker, kemeja terbaiknya. Kemeja yang kusetrika rapi minggu lalu. Rambutnya disisir klimis ke belakang dengan pomade. Dan kemudian, tercium aromanya. Wangi. Sangat wangi. Dia memakai parfum mahal yang kubelikan untuk ulang tahunnya, parfum yang biasanya hanya dia pakai ke pesta pernikahan. Kecurigaan langsung menjalari hatiku. Mas, panggilku. Suaraku terdengar lebih tajam dari yang kuinginkan. Mau antar obat, atau mau kondangan? Dimas tertawa, tapi terdengar sedikit canggung. Ya rapi sedikit dong, sayang. Mau ketemu mertua. Biar ibu senang lihat menantunya ganteng dan wangi, kilahnya. Alasan itu terasa sangat tipis di telingaku. Lagian, tambahnya cepat, aku pinjam mobil kamu ya? Yang sedan. Biar cepat sampai, AC-nya lebih dingin. Mobilku. Mobil baruku yang mewah. Bukan mobil keluarga yang biasa kami pakai. Firasat buruk mulai menggerogoti dadaku. Untuk apa mengantar obat ke rumah ibu, yang pasti akan menyambutnya dengan daster yang sama, dengan penampilan serapi dan sewangi ini? Pakai mobil terbaikku pula? Mas, kamu nggak mampir kemana-mana, kan? Tanyaku lagi, mata menyipit. Ya Allah, Rina. Enggak, sayang. Cuma ke rumah ibu. Sumpah, katanya sambil mengangkat dua jarinya. Sudah ya, aku jalan dulu. Keburu malam. Dia mencium keningku sekilas, terasa dingin dan terburu-buru, lalu mencium Arka, dan mengambil kunci mobilku di meja. Hati-hati, kataku datar. Aku berdiri mematung di ruang tengah, mendengarkan suara mesin mobilku yang halus menyala, lalu menjauh dari halaman rumah. Ada rasa hampa dan cemas yang aneh. Firasat buruk itu begitu kuat. Bunda, Arka lapar? Suara putraku membuyarkan lamunanku. Aku tersentak. Kulihat Arka yang menatapku polos. Aku tidak boleh begini.
Mungkin aku hanya terlalu lelah dan overthinking. Mungkin Dimas benar-benar hanya ingin tampil rapi di depan ibuku. Aku memaksakan seulas senyum. Iya, sayang. Bunda masak yang spesial malam ini. Aku melangkah ke dapur. Aku memutuskan untuk mengabaikan firasatku. Malam ini, aku akan memasak makanan favorit kami. Aku akan memasak rendang daging kesukaan Dimas dan udang saus padang favorit Arka. Aku akan menyiapkan makan malam yang hangat dan sempurna, menunggunya pulang. Aku akan membuat rumah ini terasa seperti rumah. Maka, mulailah aku memasak, sibuk di antara bumbu, wajan, dan panci. Mencoba mengubur kecurigaan yang berdenyut di dalam hatiku dengan aroma rempah yang pekat. Aku tidak tahu bahwa di seberang kota, suamiku sedang mengemudikan mobilku bukan menuju rumah ibuku, melainkan menuju sebuah kehancuran. Dan ironisnya, dia sedang menuju ke restoranku sendiri. Aroma wangi parfum Dimas masih tertinggal di udara, bercampur dengan firasat buruk yang menusuk hatiku. Aku menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran negatif itu. Bunda, Arka lapar, seru putraku dari meja makan, pensilnya sudah diletakkan di atas buku PR yang setengah terisi. Iya, sayang, aku memaksakan senyum. Bunda mau masak yang super enak malam ini. Makanan favorit ayah dan Arka. Asik, udang saus padang, seru Arka. Dan rendang, tambahku. Aku berjalan ke dapur, memakai apronku. Memasak adalah terapi. Malam ini, aku membutuhkannya. Aku ingin menyibukkan tanganku, menenggelamkan kecurigaanku dalam riuh bumbu dan wajan panas. Aku ingin percaya pada Dimas. Aku ingin percaya bahwa suamiku, pria yang kukenal selama 10 tahun, hanya ingin tampil rapi di depan ibuku. Mungkin dia minder karena sudah setahun menganggur, jadi dia ingin menunjukkan bahwa dia masih terlihat berhasil dengan kemeja rapi dan mobil mewahku. Ya, pasti begitu. Logikaku mencoba menambal lubang di hatiku. Aku mulai menumis bumbu rendang. Aroma lengkuas, serai, dan kunyit menguar, memenuhi dapur. Aku menuangkan santan kental, mengaduknya perlahan. Sambil menunggu rendang mendidih, aku beralih ke udang. Bawang bombay, saus tomat, saus sambal, dan nanas. Pukul 6:30 malam. Arka sudah selesai belajar dan kini menonton kartun di ruang tengah. Rendang sudah mulai mengering dan mengeluarkan minyak, warnanya berubah coklat pekat. Udang saus padang sudah matang sempurna di wajan. Macet sekali mungkin, ya, gumamku pada diri sendiri. Pergi setengah jam. Sampai di rumah ibu jam 6. Mengobrol, minum teh, mungkin setengah jam. Pulang setengah jam lagi. Seharusnya jam 7 dia sudah tiba. Aku melirik jam. Pukul 7:15. Mungkin ibu menahannya untuk makan malam, pikirku lagi, walau aku tahu ibuku tidak akan melakukannya jika tahu aku sudah menunggu di rumah. Pukul 7:30. Semua makanan telah tertata rapi di meja makan. Nasi putih hangat mengepul di mangkuknya. Rendang, udang saus padang, dan tumis kangkung sebagai pelengkap. Aku bahkan mengeluarkan piring-piring keramik terbaik kami. Aku ingin malam ini sempurna. Aku ingin membuktikan bahwa firasat burukku salah. Arka, ayo cuci tangan. Kita makan, panggilku. Ayah belum pulang, Bunda, kata Arka dari sofa. Sebentar lagi. Kita tunggu ayah ya. Kami duduk di meja makan. Aku dan Arka. Menatap 3 piring yang masih kosong. Menatap kursi Dimas yang hampa. Jam di dinding berdetak. Tik-tok, tik-tok. Suara itu terdengar seperti ejekan. Pukul 8 malam. Uap di nasi sudah tidak terlihat. Tumis kangkung mulai layu. Arka sudah bersandar di kursi, matanya setengah terpejam menahan kantuk. Bunda, Arka ngantuk. Ayah di mana? Hatiku mencelos. Arka makan duluan aja ya, sayang. Nggak mau. Mau makan bareng ayah. Kecemasanku mulai berubah. Firasat buruk itu kembali, lebih kuat. Aku mengambil ponselku. Ku cari nama, Mas Dimas. Ku telepon. Nada sambung berbunyi sekali, 2 kali, lalu mati. Panggilan ditolak. Darahku berdesir. Ditolak? Kenapa? Dia sedang menyetir? Tapi kenapa ditolak?
bukan tidak diangkat? Ku coba lagi. Kali ini, langsung masuk ke kotak suara. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Ponselnya dimatikan. Perasaanku langsung meluncur dari cemas ke panik. Apa dia kecelakaan? Di mobil baruku? Tapi kenapa tadi panggilannya ditolak dulu? Sayang, Arka tidur di kamar aja ya. Nanti kalau ayah pulang, Bunda bangunin, kataku, suaraku mulai bergetar. Arka menguap dan mengangguk. Aku membopongnya ke kamar, menyelimutinya. Wajah polosnya yang tertidur membuat hatiku semakin sakit. Dia menunggu ayahnya untuk makan malam bersama, dan ayahnya entah ada di mana. Aku kembali ke meja makan. Keheningan rumah terasa memekakkan. Hidangan yang kumasak dengan cinta itu kini terasa seperti pajangan di museum. Dingin, kaku, dan tak berarti. Pukul 8.30. Pukul 9 malam. Dimas belum pulang. Aku mondar-mandir di ruang tamu. Rasa lelahku sudah hilang, digantikan oleh adrenalin yang bercampur antara amarah dan ketakutan. Jika dia kecelakaan, pasti sudah ada kabar dari polisi atau rumah sakit. Tapi jika dia tidak kecelakaan, lalu di mana dia? Dengan tangan gemetar, aku memutuskan menelepon ibuku. Mungkin dia menginap di sana? Meski itu sangat tidak masuk akal. Ponselku baru berdering sekali, tapi layar ponsel ibuku tiba-tiba menyala. Nama, Paman Budi, tertera di sana. Adik ibuku. Jantungku serasa berhenti berdetak. Kenapa pamanku menelepon malam-malam begini? Halo, Paman? Sapaku, suaraku tercekat. Ring? Suara Paman Budi terdengar panik dan marah. Kamu di mana, Nak? Ibumu? Ibu kenapa, Paman? Aku menjerit. Ibu baik-baik aja, kan? Dimas di sana, kan? Dia antar obat? Hening sejenak di seberang. Lalu suara pamanku terdengar lagi, lebih berat dan marah. Dimas? Nggak ada Dimas di sini, bentaknya. Paman tadi kebetulan mampir mau antar oleh-oleh. Paman lihat ibumu sudah terduduk di kursi, mukanya pucat sekali. Dia sesak napas. Rin? Aku terduduk lemas di lantai. Kakiku tak sanggup lagi menopang tubuhku. Ibu? Ibu? Dia bilang obatnya habis total dari sore. Dia nungguin kamu. Katanya kamu janji mau antar. Suara pamanku bergetar menahan emosi. Untung paman cepat datang. Paman langsung lari ke apotek 24 jam di depan kompleks. Paman belikan obatnya. Ini baru paman suapi, dia baru bisa napas lega. Dunia di sekelilingku seakan runtuh. Obat itu tidak sampai. Ibuku hampir kumat. Ibuku hampir tiada. Kamu kemana aja, Rin? Dan suami kamu itu kemana? Kalian ini bagaimana? Omel Paman Budi. Paman maafkan Rina? Hanya itu yang bisa keluar dari mulutku. Air mataku mengalir deras. Tapi ini bukan air mata kesedihan. Ini air mata amarah yang membara. Ya sudah. Ibumu sudah paman pastikan aman. Dia sudah tidur. Paman mau pulang. Lain kali jangan teledor, Rin. Ini nyawa. Telepon ditutup. Aku terdiam di lantai yang dingin. Pandanganku kosong. Dimas tidak mengantar obat itu. Dia berbohong. Dia membiarkan ibuku, mertuanya sendiri, nyaris meregang nyawa karena kelalaiannya. Semua kepingan teka-teki itu langsung menyatu. Kemeja licin. Parfum mahal, mobil sedan mewahku, panggilan yang ditolak, ponsel yang dimatikan. Dia tidak kecelakaan. Dia sedang bersenang-senang. Dia mengorbankan nyawa ibuku demi apa? Amarah yang begitu dingin dan pekat merayapi seluruh tubuhku. Rasa lelah, rasa cinta, rasa rindu, semuanya lenyap. Terbakar habis. Aku berdiri. Langkahku mantap. Aku berjalan ke meja makan. Kutatap rendang yang mulai mengeras. Kutatap udang yang mendingin. Makanan favoritnya. Makanan yang kumasak dengan sisa-sisa tenaga dan harapan. Rasanya aku ingin membanting semua piring ini ke lantai. Tapi aku tidak melakukannya. Aku mengambil ponsel rahasiaku. Ponsel bisnisku. Baru saja aku membukanya, sebuah notifikasi pesan masuk. Dari Pak Bimo, manajer restoran La Lumiere. Maaf mengganggu malam-malam, Bu Rina.
Ada tamu yang baru saja menyewa seluruh ruang VIP Sakura. Dia minta privasi total dan memesan menu termahal kita, sate margaus dan wagyu A5. Tapi, dia menggunakan kartu kredit tambahan atas nama ibu. Tagihannya sudah hampir 2 digit. Apakah saya proses saja, Bu? Pesan itu disertai foto kartu kredit yang disodorkan. Kartu kredit tambahan. Yang kuberikan pada Dimas hanya untuk keadaan darurat. Napasku tercekat. Kemarahanku kini menemukan muaranya. Aku tahu di mana dia. Dia ada di restoranku. Dia menggunakan uangku, di rumahku, restoranku, untuk bersenang-senang, sementara ibuku hampir mati. Jangan biarkan dia pergi, balasku pada manajer. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Dingin, tajam, dan tanpa emosi. Tahan dia di sana dengan alasan apapun. Aku ke sana sekarang. Aku tidak berganti baju. Masih dengan daster rumah yang sama, aku menyambar kunci mobil cadanganku. Wajahku mungkin pucat, tapi mataku menyala. Aku tidak peduli lagi pada rasa lelah. Tubuhku dipenuhi adrenalin murni yang dingin dan mematikan. Perjalanan 30 menit ke La Lumie terasa seperti sekejap. Pikiranku terbelah. Di satu sisi, terbayang wajah pucat ibuku yang menahan sesak di dada. Di sisi lain, terbayang wajah Dimas yang berdandan rapi, menyemprotkan parfum mahalku. Dia berbohong. Dia mengabaikan nyawa ibuku. Dia mencuri uangku. Dia mencuri mobilku. Dia menghinaku. Setiap lampu merah terasa seperti siksaan. Aku tidak lagi Rina, sang istri yang lelah dan penuh harap. Aku adalah Rina, sang pemilik, sang manajer senior, wanita yang tidak akan tinggal diam saat diinjak-injak. Aku tidak masuk lewat lobi utama yang megah. Aku memarkir mobilku di area parkir staf dan masuk lewat pintu belakang, langsung ke area back office. Beberapa koki dan pelayan yang berpapasan denganku menunduk hormat, terkejut melihatku datang selarut ini dengan pakaian rumah. Mereka pasti bisa melihat api di mataku, karena tak ada satupun yang berani bertanya. Pak Bimo, manajer operasionalku, sudah menunggu di depan ruangannya. Wajahnya tegang. Bu Rina? Sapanya pelan. Di mana? Tanyaku, suaraku datar dan serak. Ruang VIP Sakura, Bu. Sesuai instruksi, saya sudah meminta staf menahan transaksi dengan alasan sistem kartu kredit sedang offline sementara. Tamu pria itu mulai terlihat kesal, lapornya. Bagus, desisku. Siapa wanita itu? Kami tidak tahu namanya, Bu. Tapi dia bukan ibu. Tentu saja bukan aku. Panggil 2 petugas keamanan. Suruh mereka berjaga di luar koridor VIP. Jangan biarkan siapapun di dalam ruangan itu keluar sebelum saya izinkan, perintahku. Baik, Bu. Tanpa menunggu lagi, aku berjalan. Langkah kakiku yang hanya beralaskan sandal rumah bergema di lantai marmer yang dipoles mewah. Koridor menuju ruang VIP didesain untuk privasi, dilapisi karpet tebal yang meredam suara. Tapi malam ini, aku bisa mendengar detak jantungku sendiri yang bergemuruh. Semakin dekat, aku bisa mendengar suara tawa. Tawa seorang wanita, genit dan manja. Diikuti tawa berat seorang pria. Tawa Dimas. Mereka tertawa, sementara ibuku nyaris mati. Mereka bersulang, sementara aku dan Arka menunggu di meja makan yang mendingin. Amarah yang kutahan sejak tadi mencapai puncaknya. Di depan pintu kayu jati yang berat itu, aku berhenti sejenak. Di samping pintu, sebuah troli saji kecil terparkir, mungkin bekas pelayan menyajikan hidangan pembuka. Mataku tertuju pada satu benda di atasnya, sebuah mangkuk perak kecil berisi air hangat dengan irisan jeruk nipis. Kobokan. Air cuci tangan. Tanganku terulur mengambilnya. Mangkuk itu terasa hangat di tanganku yang dingin. Aku tidak mengetuk. Dengan satu dorongan kuat, aku membuka paksa pintu ganda itu. Brat! Pemandangan di depanku membekukan darahku, sekaligus membakarnya. Ruangan itu didekorasi romantis. Hanya diterangi cahaya lilin dan lampu gantung yang temaram. Meja penuh dengan hidangan termahal, sisa steak wagyu, cangkang lobster, dan botol wine seharga belasan juta yang hampir kosong. Di sanalah dia, Dimas. Kemeja birunya terlihat mewah di bawah cahaya temaram. Di depannya,
Duduk seorang wanita muda yang sangat cantik. Jauh lebih muda dariku. Rambutnya tergerai indah, riasannya sempurna, dan gaunnya pasti sangat mahal. Tawa mereka mati seketika. Musik klasik yang mengalun lembut tiba-tiba terasa seperti musik pemakaman. Rina. Mata Dimas membelalak ngeri. Wajahnya pucat pasi. Dia seperti melihat hantu. Kamu ngapain di sini? Si wanita pelakor itu menatapku bingung, lalu menatap Dimas, jelas ketakutan. Sayang, ini siapa? Cicitnya. Aku tidak menjawab Dimas. Mataku menatap lurus ke wanita itu. Wanita yang menikmati kemewahan yang dibeli dengan uangku, dengan keringatku, dengan pengorbanan nyawa ibuku. Aku melangkah maju. Dimas mencoba berdiri, tapi gerakanku lebih cepat. Rina, terlambat. Dengan sekuat tenaga, aku menyiramkan seluruh isi mangkuk kobokan itu tepat ke wajah si pelakor. Biur, panas, perih, mataku. Wanita itu menjerit melengking. Dia memegangi wajahnya yang seketika memerah. Air hangat bercampur asam jeruk nipis itu jelas menyengat kulit wajahnya yang terpoles makeup mahal. Apa yang kamu lakukan? Gila kamu ya? Dimas berteriak murka. Dia melompat dan mendorong bahuku dengan kasar hingga aku terhuyung. Kesabaranku habis. Aku yang gila atau kamu yang bajingan? Aku balas berteriak, suaraku menggema di ruangan mewah itu, membuat gelas-gelas kristal di meja seakan ikut bergetar. Kamu bertanya aku ngapain di sini? Aku menunjuk wajahnya dengan jari gemetar. Aku di rumah, pulang kerja. Aku masak makanan favoritmu. Aku nungguin kamu pulang supaya kita bisa makan malam bahagia sama Arka. Rin, aku bisa jelas? Diam, potongku. Aku percaya sama kamu. Aku titipkan obat untuk ibunku yang sakit jantung. Dan kamu kemana? Napasku terengah. Ibuku hampir mati malam ini, Mas. Karena obat sialan itu tidak pernah sampai ke dia. Wajah Dimas berubah dari marah menjadi ngeri. Dia tahu dia tertangkap basah. Dan kamu? Aku beralih menatapnya, dari ujung rambut klimisnya hingga sepatu mahalnya. Kamu enak-enakan di sini. Di restoran lo. Sewa satu ruangan penuh. Minuman mah. Sama pelakor ini. Mataku menyapu meja. Pakai mobilku. Pakai uangku. Sementara ibunku bertarung nyawa karena kelalaianmu. Ruangan itu hening seketika. Si pelakor sudah menangis terseduh-seduh di sudut, wajahnya merah padam. Dimas berdiri mematung, lidahnya keluh. Dia tidak tahu bahwa restoran mewah ini adalah milikku. Aku menarik napas panjang, mencoba mengendalikan getaran di suaraku. Amarah panas itu kini berubah menjadi es yang dingin menusuk. Menir, panggilku, tanpa menoleh. Pak Bimo segera masuk, wajahnya profesional namun tegang. Total tagihannya, kataku datar. Pak Bimo menyerahkan sebuah bil folder kulit. Aku bahkan tidak perlu melihat isinya. Aku melemparkannya ke dada Dimas. Bayar, desisku. Dimas menatapku bingung. Rin, pakai kartu? Bayar pakai uangmu sendiri, potongku. Bukan uangku. Bukan kartu kredit tambahanku. Karena? Aku tersenyum sinis. Semua kartu atas namamu, yang terhubung dengan rekeningku, sudah kublokir 5 menit yang lalu. Wajah Dimas seketika kehilangan sisa-sisa darahnya. Blokir? Rin, kamu jangan bercanda. Ini di depan umum. Desisnya, suaranya tertahan antara panik dan marah. Aku tertawa. Tawa yang dingin dan tanpa humor. Kamu belum sadar juga, Mas? Aku melambaikan tanganku ke sekeliling ruangan yang mewah itu. Dekorasi ini, meja marmer ini, wine yang kamu minum, pelayan yang melayanimu. Lalu Mir, ini semua milikku. Mata Dimas melebar tak percaya. Dia menatapku, lalu menatap Pak Bimo yang berdiri kaku di ambang pintu. Manajerku hanya menundukkan kepalanya dalam-dalam ke arahku. Restoranku, Dimas, tegasku. Kamu membawa selingkuhanmu ke rumahku, menggunakan uangku, setelah membiarkan ibuku hampir mati. Dan kamu pikir aku bercanda? Itulah paku terakhir di peti matinya. Pria itu gemetar hebat. Kesombongannya yang tadi luntur seketika.
Dia akhirnya sadar, dia tidak sedang berhadapan dengan Rina sang istri, tapi Rina sang pemilik. Si wanita pelakor, yang sejak tadi hanya menangis perih di sudut, kini menatap Dimas dengan ngeri. Dia jelas baru sadar bahwa pria yang membawanya ke sini ternyata parasit yang tidak punya apa-apa. Dimas merogoh saku celananya dengan tangan gemetar. Dia mengeluarkan dompetnya yang tebal. Silakan, kataku. Coba saja. Dia menyodorkan kartu kredit pertama yang masih atas namanya ke Pak Bimo. Pak Bimo mengambil mesin edisi portable. Gesek. Detlinen. Coba lagi. Jaringannya mungkin, bentak Dimas, keringat mulai membanjiri ke meja mahalnya. Gesek. Detlinen. Dia mencoba kartu lain. Kartu debitnya. Saldo tidak mencukupi. Tentu saja. Rekening gajinya sudah kering berbulan-bulan lalu. Selama ini dia hidup sepenuhnya dari kartu tambahanku. Dia beralih ke wanita simpanannya. Sayang kamu bawa kartu, kan? Tolong, pinjam dulu, pintanya, nadanya memelas. Wanita itu menggeleng panik, wajahnya yang merah dan bengkak kini pucat pasi. Aku nggak bawa uang sebanyak itu. Kamu bilang kamu yang traktir. Dimas terduduk lemas di kursinya. Dia kalah. Pak Bimo, panggilku tenang. Iya, Bu. Berapa total tagihannya? Rp23.450.000, Bu. Termasuk wine dan biaya sewa ruangan. Mata Dimas terbelalak ngeri. Rina, aku mohon. Dia bangkit dan mencoba meraih tanganku. Aku mundur selangkah, jijik. Aku nggak punya uang, Rin. Aku minta maaf. Tolong bayarin dulu. Nanti aku. Nanti apa? Potongku tajam. Nanti minta lagi dariku? Nanti cari kerja? Kamu punya waktu setahun untuk cari kerja, Dimas. Tapi kamu terlalu sibuk menghabiskan uangku. Sesuai prosedur, Bu. Pak Bimo angkat bicara, nadanya profesional. Jika tamu tidak bisa membayar tagihan, kita wajib panggil polisi. Jangan. Dimas berteriak histeris. Dia langsung jatuh berlutut di lantai marmer yang dingin. Jangan polisi, Rin. Aku mohon. Aku malu. Tolong, Rina. Aku salah. Aku hilaf. Ampuni aku, Rin. Dia menangis seperti anak kecil, mencoba memeluk kakiku. Aku menendangnya pelan agar menjauh. Malu? Tanyaku sinis. Kamu tidak malu saat membohongiku? Kamu tidak malu saat membiarkan ibuku kesakitan? Kamu tidak malu pamer kekayaan yang bukan milikmu pada perempuan ini? Aku menatapnya yang tersungkur di lantai, lalu pada wanita simpanannya yang gemetar ketakutan. Aku punya solusi yang lebih baik, kataku. Aku tidak mau ada polisi di restoranku. Itu akan merusak reputasi La Lumière. Aku memberi isyarat pada dua petugas keamanan yang sudah berjaga di luar koridor. Mereka masuk. Kalian berdua, aku menunjuk Dimas dan wanita itu, akan membayar utang kalian. Bukan dengan uang, tapi dengan keringat. Keduanya menatapku tidak mengerti. Pak Bimo, aku beralih ke manajerku. Panggil kepala koki. Bilang padanya, kita punya 2 tenaga cuci piring dan bersih-bersih baru untuk shift malam ini. Apa? Dimas berdiri. Kamu nggak serius, Rin? Kamu nggak mungkin? Aku sangat serius, potongku. Kalian akan bekerja di dapur belakang. Cuci semua piring kotor, gosok semua panci berminyak, pel semua lantai dapur dan toilet staff. Sampai restoranku buka besok pagi pukul 6. Ambil ponsel mereka berdua. Jangan biarkan mereka pergi sebelum lunas. Kamu tega, Rin? Aku ini suamimu, pekiknya, harga dirinya yang tersisa mencoba memberontak. Suami? Aku tertawa, tawa yang paling getir yang pernah keluar dari mulutku. Suamiku tidak akan membiarkan ibuku hampir mati. Suamiku tidak akan berbohong dan berselingkuh. Suamiku tidak akan menjadi parasit. Aku menatapnya lekat. Mulai sekarang, kamu bukan siapa-siapa. Kamu hanya penghutang yang harus membayar lunas tagihannya. Para petugas keamanan memegang lengan Dimas dan wanita itu. Mereka tidak bisa melawan. Mereka digiring paksa keluar dari ruang VIP,
melewati koridor mewah, menuju pintu dapur belakang. Wajah Dimas penuh amarah, malu, dan kekalahan. Wajah wanita itu hancur oleh air mata dan sisa air kobokan. Pak Bimo, pastikan mereka bekerja dengan benar, pesanku sebelum berbalik pergi. Pasti, Bu Rina. Aku berjalan keluar dari restoranku. Aku tidak menoleh ke belakang. Malam itu, aku pulang ke rumah, membuang semua makanan yang telah kusiapkan untuk Dimas ke tempat sampah. Aku membersihkan meja, lalu tidur di kamar Arka, memeluk tubuh mungil putraku. Untuk pertama kalinya dalam setahun, aku tidur dengan nyenyak. Pagi merekah di ufuk timur. Sinar matahari pertama menembus jendela kamar Arka, menerangi wajah damai putraku yang masih terlelap. Aku sudah terjaga sejak subuh. Aku tidak tidur, lebih tepatnya, aku berbaring, memantapkan hati, menyusun rencana, dan membersihkan sisa-sisa perasaan yang pernah kumiliki untuk pria yang semalam masih kusebut suami. Pukul 6 pagi, tepat saat restoranku biasa melakukan persiapan buka, aku mendengar suara langkah kaki yang diseret di depan teras. Suara yang lelah dan kalah. Aku sudah menunggunya di ruang tamu. Aku sudah mandi, mengenakan pakaian kerja terbaikku. Hari ini aku tidak boleh terlihat rapuh. Hari ini adalah hari kemerdekaanku. Pintu depan terbuka pelan. Masuklah Dimas. Pemandangannya sungguh menyedihkan. Kemeja biru dongker mewah yang semalam dipakainya dengan bangga, kini lecek, kotor oleh noda saus, dan basah di beberapa bagian. Rambut klimisnya telah lepek, acak-acakan, dan berbau asam keringat. Wajahnya kuyu, dengan lingkaran hitam di bawah mata, dan ada goresan merah kecil di pipinya, mungkin dari si pelakor saat mereka bertengkar di dapur. Dia berbau seperti campuran sampah, sabun cuci piring, dan penghinaan. Dia berhenti mematung di ambang pintu saat melihatku. Melihatku yang sudah rapi, wangi, dan menatapnya dengan tatapan yang belum pernah ia lihat sebelumnya, tatapan dingin tanpa cinta. Di sampingku, di dekat pintu, sudah berdiri 2 koper besar miliknya. Semua barangnya sudah kukemasi semalaman. Rin? Suaranya serak dan putus asa. Rina, aku sudah selesai? Tanyaku datar. Tagihanmu lunas. Sekarang, ambil barang-barangmu dan pergi. Dia tersentak, seakan baru saja ditampar. Apa? Pergi? Rina, ini rumah kita. Aku suamimu. Tidak lagi, kataku tenang. Aku berdiri, melipat tangan di dada. Ini rumahku. Rumah yang kubeli dengan gajiku. Rumah yang cicilannya kubayar setiap bulan dengan keringatku. Rina, tolong dengarkan aku dulu. Dia melangkah maju, mencoba meraihku. Aku hilaf. Aku salah. Perempuan itu, dia yang menggodaku. Aku stres, Rin. Aku stres setahun tidak bekerja. Aku... Cukup, potongku. Suaraku tidak meninggi, tapi cukup tajam untuk menghentikan langkahnya. Jangan bawa-bawa stresmu sebagai alasan untuk menghancurkan keluarga ini. Aku tidak menghancurkannya. Aku hanya... Kamu hanya apa? Tantangku. Hanya membohongiku? Hanya memakai kemeja terbaikmu untuk berselingkuh? Hanya memakai parfum mahalku untuk mencium wanita lain? Aku melangkah mendekatinya. Dia mundur selangkah. Kamu hanya apa, Dimas? Desisku, amarahku yang semalam mulai kembali. Hanya memakai mobil baruku untuk menjemput pelakor? Hanya menghabiskan puluhan juta uangku untuk makan malam romantis di restoranku sendiri. Mataku menatapnya tajam. Atau, kamu hanya lupa mengantar obat ibuku? Wajahnya pucat pasi. Dia tidak bisa menjawab. Ibuku hampir mati, Dimas. Suaraku akhirnya meninggi. Nyawa ibuku hampir melayang karena kamu lebih mementingkan nafsumu. Kamu biarkan dia kesakitan, menahan sesak, sementara kamu bersulang dengan wine mahal. Itu bukan hilaf. Itu adalah pilihan. Dan kamu memilih untuk mengabaikannya. Aku lupa, Rin. Aku panik. Kamu tidak lupa? Bentakku. Kamu sengaja? Kamu tidak pernah berniat ke rumah ibu. Kamu sudah merencanakan kencanmu sejak kamu memintaku untuk tidak ikut. Dia terdiam. Kalah telat. Aku sudah menelepon pengacaraku, kataku,
kembali tenang. Surat gugatan cerai akan sampai di alamat barumu, kalau kamu punya. Aku tidak akan menuntut apa-apa darimu. Aku hanya ingin kamu enyah dari kehidupanku. Rina, dia jatuh berlutut. Lagi, kali ini dengan tangisan yang lebih menyedihkan. Jangan ceraikan aku, Rin. Aku mohon, aku mau kerja. Aku akan kerja apa saja. Aku akan cuci piring di rumah ini. Aku akan jadi supirmu. Apa saja. Tapi jangan usir aku. Jangan hancurkan hidupku. Menghancurkan hidupnya? Aku tertawa getir. Hidupmu, kataku. Hidupmu yang mana yang kuhancurkan? Hidupmu yang mewah hasil menumpang padaku? Hidupmu yang nyaman di rumah ber-AC sementara aku banting tulang? Hidupmu yang penuh kebohongan? Aku menendang koper di dekat pintu. Selama ini, kamu tidak punya hidupmu sendiri, Dimas. Kamu hanya parasit. Dan hari ini, aku membersihkan parasit itu dari rumahku. Bagaimana dengan Arka? Tanyanya, mencoba memainkan kartu terakhirnya. Kamu mau memisahkan Arka dari ayahnya. Kamu yang memisahkan dirimu sendiri darinya, jawabku dingin. Ayah macam apa yang mengajarkan anaknya tentang kebohongan dan pengkhianatan? Arka lebih baik tanpamu. Aku membuka pintu lebar-lebar. Udara pagi yang segar masuk, kontras dengan bau asam dari tubuh Dimas. Pergi, perintahku. Dia menatapku nanar. Dia tahu ini sudah berakhir. Tidak ada lagi yang bisa dia katakan. Tidak ada lagi kartu yang bisa dia mainkan. Rina yang bodoh dan penurut sudah mati tadi malam, bersamaan dengan kabar ibunya yang hampir meninggal. Dengan langkah berat, dia bangkit. Dia mengambil 2 kopernya. Saat dia melangkah melewati ambang pintu, dia menoleh sekali lagi, wajahnya campuran antara benci, malu, dan putus asa. Kamu akan menyesal, Rina, desisnya. Aku sudah menyesal, jawabku. Aku menyesal telah menikahimu selama 10 tahun. Aku tidak menunggunya menjawab. Brat, aku membanting pintu tepat di depan wajahnya. Aku bersandar di balik pintu, mendengarkan suara koper yang diseret menjauh dari halaman rumahku. Lalu, sunyi. Aku memejamkan mata. Air mata akhirnya mengalir. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata kelegaan. Beban di pundakku yang kupikul bertahun-tahun, beban finansial, beban mental, beban kebohongannya, semua terangkat. Aku menghapus air mataku. Bunda? Aku berbalik. Arka berdiri di pintu kamarnya, mengucek mata. Ayah mana? Tadi Arka dengar suara ayah. Aku berjalan menghampirinya, berlutut, dan memeluknya erat. Ayah harus pergi, sayang, kataku lembut, mencium pundak kepalanya. Kemana? Ke tempat yang jauh. Mulai sekarang, hanya ada Bunda dan Arka. Kita akan baik-baik saja. Arka memelukku erat. Enggak apa-apa, Bunda. Yang penting ada Bunda. Aku tersenyum. Ya, aku punya Arka. Aku punya ibuku yang selamat. Aku punya pekerjaanku. Aku punya restoranku. Aku punya hidupku kembali. Minggu itu, aku mengunjungi ibuku. Aku membawanya pindah untuk tinggal bersamaku dan Arka. Aku bekerja dengan lebih nyaman, tanpa harus mencemaskan parasit di rumah. Restoranku semakin ramai. Aku bahagia dengan anakku. Tanpa pengkhianat, hidupku jauh lebih ringan dan indah. Pintu itu tertutup. Bunyinya yang berat dan final terasa seperti tanda titik di akhir sebuah kalimat yang sangat panjang dan menyakitkan. Aku bersandar di pintu kayu yang kokoh itu. Selama beberapa detik, rumah besar ini terasa hening memekakkan. Suara koper Dimas yang diseret di jalanan depan rumah sudah menghilang. Dia benar-benar pergi. Napasku yang sejak semalam tertahan oleh amarah dan adrenalin, akhirnya terembus dalam satu helaan panjang. Rasanya ringan. Beban yang selama ini menekan pundakku, beban finansial, beban mental akan kebohongannya, beban rasa curiga, semuanya terangkat. Benar? Aku membuka mata. Arka berdiri di ujung lorong, memeluk guling dinosaurusnya. Wajahnya bingung dan sedikit takut. Dia pasti mendengar teriakanku tadi. Aku segera menghampirinya, berlutut agar mata kami sejajar.
Aku menghapus sisa air mata kelegaan di pipiku dan memaksakan senyum yang paling menenangkan. Hei, jagoan. Sudah bangun? Ayah mana? Tanyanya polos. Tadi Arka dengar suara ayah. Ayah marah-marah, ya? Hatiku mencelos. Bagaimana aku menjelaskannya pada anak 8 tahun? Aku memeluknya erat. Arka, dengar bunda, kataku lembut namun tegas. Ayah melakukan kesalahan yang sangat besar. Kesalahan yang menyakiti bunda dan juga menyakiti nenek. Mata Arka membulat. Nenek? Nenek kenapa? Nenek baik-baik saja sekarang. Tapi kemarin ayah lupa memberikan obat nenek, padahal bunda sudah titip. Nenek jadi sakit. Ayah jah. Cicit Arka. Aku mengelus punggungnya. Dan ayah juga berbohong sama bunda. Jadi, ayah tidak bisa tinggal di sini lagi. Mulai sekarang, hanya ada bunda dan Arka di rumah ini. Apa Arka keberatan? Arka berpikir sejenak, lalu memeluk leherku erat. Enggak apa-apa, bunda. Yang penting ada bunda. Arka sayang bunda. Air mataku nyaris tumpah lagi. Bunda juga sayang Arka. Setelah menenangkan Arka dengan sarapan sereal dan tontonan kartun, aku masuk ke ruang kerjaku. Sisi manajer dalam diriku mengambil alih. Emosi sudah selesai, sekarang waktunya eksekusi. Langkah pertama, aku menelepon ibuku. Aku menceritakan segalanya. Tentang Dimas yang tidak pernah datang, tentang Paman Budi yang menyelamatkannya. Aku tidak menceritakan bagian restoran atau pelakor, itu terlalu rumit dan akan membuatnya kaget. Cukup fakta bahwa Dimas mengabaikan nyawanya. Yalah, nak. Suara ibuku bergetar. Ibu, dengar Rina. Mulai hari ini, ibu pindah ke sini. Rina nggak mau ibu sendirian di rumah. Rina akan sewa perawat untuk bantu-bantu di rumah ini selagi Rina kerja. Sebentar lagi Rina jemput ibu. Tapi, Rin, nggak ada tapi, Bu. Ini keputusan Rina. Kemasi baju ibu. Langkah kedua. Aku menelepon pengacara pribadiku, Pak Wirawan. Pagi, Pak Wira. Rina mau ajukan gugatan cerai. Hari ini. Hening sejenak di seberang. Rina, kamu serius? Ada apa ini? Suami saya, Dimas, melakukan perselingkuhan dan penelantaran, kataku datar. Dia membahayakan nyawa ibu saya. Astaga. Baik. Saya siapkan berkasnya. Saya mau prosesnya cepat, Pak, tegasku. Saya mau hak asuh penuh atas Arka. Saya tidak mau dia dapat sepeser pun harta Gonogini. Semua aset yang kami miliki adalah murni milik saya. Rumah, mobil, bahkan restoran saya, semua dibeli sebelum atau selama dia menganggur. Restoran? Ya, La Lumiere. Itu milik saya. Tolong pastikan nama dia tidak bisa menyentuh apapun. Bekukan semua aset bersama. Saya tidak mau dia bisa mengambil pinjaman atau apapun atas nama saya. Saya mau dia hancur secara legal. Saya mengerti, Rin. Kamu tenang. Saya akan urus. Saya akan buat dia tidak bisa menuntut apapun. Bagus. Dan satu lagi, Pak. Kirimkan surat peringatan ke semua relasi bisnis saya. Saya tidak mau ada yang berurusan dengannya mengatasnamakan saya. Dia sudah bukan siapa-siapa lagi. Langkah ketiga. Aku mengirim pesan singkat ke kantor dan ke Pak Bimo di restoran. Izin cuti darurat 3 hari. Ada masalah keluarga. Handle semuanya. Ponselku berdering. Nama, Mas Dimas, tertera di layar. Aku menatap nama itu sejenak. Dulu, nama itu membuatku tersenyum. Kini, rasanya seperti melihat kotoran. Aku mengangkatnya dan mengaktifkan speaker. Kamu benar-benar gila ya? Teriaknya dari seberang. Suaranya panik dan penuh amarah. Aku diban. Semua kartuku ditelan. Rekeningku nol. Kamu apakan semua uangku? Uangmu? Tanyaku dingin, sambil menuang segelas air putih. Sejak kapan kamu punya uang, Dimas? Itu semua uangku. Tapi kita suami istri. Itu harta kita bersama. Harta bersama didapat dari usaha bersama. Selama setahun ini, kamu hanya berusaha menghabiskannya, kataku.
Mulai sekarang, pengacaraku yang akan bicara. Rin, aku mohon, Rin. Aku mau kemana? Aku nggak punya siapa-siapa. Aku nggak punya uang sepeser pun. Kamu tega lihat aku jadi gelandangan? Nadanya berubah memelas. Tadi malam kamu punya puluhan juta untuk mentraktir pelakor. Kenapa sekarang bingung, sindirku? Harusnya kamu minta dia yang bayar kosmu. Dia sudah pergi. Dia memblokir nomorku. Rina, tolong. Aku salah aku? Dengar, Dimas, potongku. Aku sudah mengusirmu dari rumahku. Aku akan menceraikanmu. Dan ini yang akan kulakukan selanjutnya. Aku berhenti sejenak, membiarkan dia tergantung dalam kecemasan. Kamu pikir kamu bisa cari kerja lagi di industri yang sama? Coba saja. Aku Rina Adiwijaya. Aku manajer senior di salah satu perusahaan terbesar di negeri ini. Aku pemilik La Lumiere. Semua petinggi di kota ini adalah relasiku. Apa maksudmu? Suaranya bergetar. Maksudku, kataku pelan namun mematikan. Aku akan pastikan tidak ada satupun perusahaan yang mau menerimamu. Aku akan memasukkan namamu ke blacklist di setiap asosiasi profesional. Semua orang akan tahu bahwa kamu adalah parasit tidak kompeten yang di-PHK dan hidup dari uang istri. Rina, jangan, kamu jahat sekali. Aku jahat, aku tertawa. Kamu yang membiarkan ibuku hampir mati, Dimas. Kamu yang mengkhianatiku. Ini bukan kejahatan. Ini konsekuensi. Aku tidak menunggunya menjawab. Selamat menikmati hidup barumu sebagai gelandangan. Jangan pernah hubungi aku atau Arka lagi. Aku menutup telepon. Lalu, aku memblokir nomornya. Aku menatap ponselku. Selesai. Bumi telah hangus. Tidak ada jembatan untuk kembali. Tidak ada sisa-sisa yang bisa dia ambil. Aku telah membersihkan sisa-sisa bara pengkhianatannya. Aku menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, udara terasa begitu bersih dan segar. Arka, ayo siap-siap, teriakku. Kita jemput nenek. Perjalanan menjemput ibuku terasa seperti misi pembebasan. Arka duduk tenang di kursi belakang, lebih banyak diam, seakan mengerti bahwa sesuatu yang besar telah berubah. Aku menyetir dengan fokus yang tajam. Tak ada lagi rasa lelah yang menggerogoti. Yang ada hanya energi baru, energi yang lahir dari keputusan yang telah bulat. Rumah ibuku, sebuah paviliun kecil yang asri, terasa begitu sepi saat aku tiba. Paman Budi ada di sana, membantunya berkemas. Rina? Sapa ibuku. Wajahnya masih terlihat sedikit pucat, tapi tatapannya penuh kelegaan saat melihatku dan Arka. Ibu sudah siap? Tanyaku sambil memeluknya erat. Sudah, Nak. Tapi, apa tidak merepotkanmu? Merepotkan apa? Aku menatapnya lekat. Rumah Rina itu rumah ibu juga. Sudah saatnya ibu istirahat. Biar Rina yang urus ibu. Paman Budi menepuk bahuku. Jaga ibumu baik-baik, Rin. Paman lega kamu akhirnya ambil keputusan. Dia pasti tahu lebih banyak daripada yang dia katakan. Kami tidak membawa banyak barang. Hanya koper pakaian dan beberapa album foto lama. Saat mobil menjauh dari rumah itu, aku melihat ibuku menatap keluar jendela dengan mata berkaca-kaca. Rumah kita yang baru akan lebih ramai, Nek, seru Arka dari belakang, seakan bisa membaca kesedihan neneknya. Ibuku menoleh dan tersenyum. Ya, sayang. Beberapa minggu berlalu, kehidupan di rumahku berubah total. Jika dulu aku pulang kerja dan disambut keheningan atau suara televisi dari ruang tengah tempat Dimas bermalas-malasan, kini aku disambut aroma masakan. Ibuku, meski masih dalam pemulihan, menemukan gairah barunya di dapur. Aku sudah menyewa seorang asisten rumah tangga dan seorang perawat paruh waktu untuk membantunya, tapi ibuku bersikeras dialah yang harus memasak makan malam. Biar Bunda MU makan enak sepulang kerja, katanya pada Arka. Rumah itu hidup. Pagi hari, aku bangun dan mendapati ibuku sudah menyiapkan sarapan. Arka, yang biasanya malas-malasan, kini semangat karena ada yang menemaninya sarapan selain aku yang terburu-buru. Bunda, Arka berangkat sama nenek ya. Nenek mau sekalian jalan pagi di taman dekat sekolah. Aku tersenyum menatap mereka berjalan bergandengan tangan.
Aku bisa berangkat kerja dengan hati yang ringan. Tidak ada lagi kecemasan. Tidak ada lagi pertanyaan, Dimas di mana? Atau, dia pegang uang berapa hari ini? Di kantor, perubahanku terasa jelas. Kamu terlihat beda, Rin, kata Santi, rekan kerjaku, saat kami makan siang di kantin. Lebih segar. Auranya cerah. Aku tertawa. Masa sih? Tidurku lebih nyenyak saja mungkin. Bukan hanya tidurku, kinerjaku juga. Aku tidak lagi terburu-buru pulang untuk menyiapkan makan malam bagi suami yang tak tahu berterima kasih. Aku tidak lagi terpecah konsentrasinya memikirkan masalah rumah tangga. Pikiranku jernih. Keputusanku lebih tajam. Presentasiku lebih bertenaga. Aku bekerja bukan lagi karena terpaksa menafkahi parasit, tapi karena aku mencintai apa yang kulakukan. Aku bekerja untuk masa depanku, Arka, dan ibuku. Siang itu, aku mampir ke La Lumiere. Semua lancar, Bu Rina, lapor Pak Bimo. Restoran penuh terus sejak ibu menaikkan standar menuain kita. Bagus. Tetap jaga kualitasnya, kataku. Aku tidak lagi menyembunyikan statusku. Para staf tahu akulah pemiliknya. Aku memimpin dengan percaya diri, tidak lagi takut ketahuan oleh Dimas. Saat aku sedang memeriksa laporan keuangan, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Halo, Rina Adiwijaya di sini. Rin, ini aku, Bimo. Bukan Pak Bimo manajerku. Ini Bimo Susanto, mantan rekan kerjaku di perusahaan lama, yang kini menjadi direktur HR di sebuah perusahaan rival. Oh, Bimo, apa kabar? Baik, Rin. Maaf mengganggu. Ini agak canggung. Tadi, Dimas, mantan suamimu, kan? Jantungku berdebar pelan. Ya. Ada apa? Dia melamar kerja di perusahaanku. Kirim CV lewat email pribadi. Aku terdiam. Jadi, dia mulai bergerak. Rin, lanjut Bimo, suaranya pelan. Terus terang saja, aku sudah dengar rumornya. Aku juga sudah cek di asosiasi. Namanya tercatat. Aku tidak bisa proses lamarannya. Aku hanya ingin memberitahumu sebagai teman. Kamu baik-baik saja? Kebijakan, bumi hangus, ku kerja. Jaringanku, reputasiku, lebih kuat dari CV-nya yang pas-pasan. Aku baik-baik saja, Bim. Sangat baik, jawabku mantap. Terima kasih informasinya. Itu keputusan yang tepat. Aku menutup telepon. Bukan rasa puas yang kurasakan. Bukan balas dendam. Tapi, kedelan. Malam harinya, telepon dari Pak Wirawan, pengacaraku, masuk. Selamat malam, Bu Rina. Ada kabar baik. Prosesnya lebih cepat dari dugaan. Bagaimana? Gugatan cerai dikabulkan. Verstek, putusan tanpa kehadiran tergugat. Dimas tidak pernah muncul di pengadilan. Hak asuh Arka jatuh penuh ke tangan ibu. Dan pengadilan mengesahkan bahwa tidak ada harta gonogini. Semua aset adalah murni milik ibu. Dia tidak dapat apa-apa. Selesai. Secara hukum, secara finansial, secara profesional. Aku telah menghancurkan hidupnya. Tidak dengan kekerasan, tapi dengan kebenaran dan konsekuensi. Malam itu, aku pulang tepat waktu. Pukul 5:30 sore. Aku membuka pintu. Aroma semur daging buatan ibuku menyambutku. Arka berlari dari meja makan, memamerkan gambar robotnya. Ibuku tersenyum dari dapur. Aku meletakkan tasku. Melepas sepatu hak tinggiku. Bunda pulang. Aku duduk di meja makan yang hangat. 3 piring terisi penuh. Tidak ada kursi yang kosong. Tidak ada makanan yang mendingin. Inilah hidupku sekarang. Nyaman, damai, dan bahagia. Kipas angin tua di langit-langit kamar kos sempit itu berputar malas, bunyinya berderit-derit seirama dengan napas Dimas yang berat. Kamar berukuran 3 kali 3 meter itu terasa pengap. Sinar matahari yang menembus ventilasi terasa membakar, bukan menghangatkan. Sudah 6 bulan berlalu sejak hari itu. Hari di mana pintunya dibanting tepat di depan wajahnya. Dimas terduduk di tepi kasur busa yang sudah kempes. Wajahnya yang dulu terawat, kini ditumbuhi jambang yang tidak terurus. Tubuhnya kurus,
Dan kemeja yang dipakainya adalah kemeja terbaiknya yang tersisa, itu pun warnanya sudah kusam. Hidupnya benar-benar hancur. Pertama, wanita itu. Sasha, si pelakor yang dia traktir dengan puluhan juta. Setelah malam memalukan di dapur La Lumière itu, Dimas mencoba menghubunginya, berpikir mereka bisa, bersama-sama, melawan Rina. Wanita itu tertawa di telepon. Kamu gila? Aku kira kamu orang kaya. Ternyata kamu cuma parasit istri. Jangan pernah hubungi aku lagi. Lalu, dia memblokir nomor Dimas. Dia lenyap, sama seperti uang di rekening Dimas. Kemudian, teman-temannya. Satu persatu dia datangi, mencoba meminjam uang atau menumpang hidup. Awalnya mereka kasihan. Tapi setelah seminggu, 2 minggu, mereka muak dengan keluhannya, dengan kemalasannya, dan dengan ceritanya yang selalu menyalahkan Rina. Lo itu laki-laki, Mas, kata Rian, teman tongkrongannya yang terakhir. Masalah rumah tangga ya selesaikan. Jangan jadi benalu. Gue nggak bisa nampung lo lagi. Akhirnya, dia terdampar di kamar kos murah ini, di sudut kota yang paling kumuh. Uangnya didapat dari menjual jam tangan mewah terakhir pemberian Rina, dan itu pun sudah hampir habis. Hari ini adalah harapan terakhirnya. Dia merapikan kemejanya, menyisir rambutnya dengan jari. Dia akan wawancara kerja, bukan di perusahaan multinasional, bukan sebagai manajer, tapi sebagai staf admin senior di sebuah perusahaan logistik kecil di pinggir kota. Gajinya tidak seberapa, tapi itu lebih baik daripada menjadi gelandangan. Pasti bisa, gumamnya pada bayangannya di cermin yang retak. Rina tidak mungkin punya koneksi sampai ke perusahaan sekecil ini. Dia salah besar. Wawancara berjalan lancar pada awalnya. Menhir HRD, seorang pria berkacamata tebal, tampak terkesan dengan pengalaman manajerialnya, yang dia lebih-lebihkan. Baik, Pak Dimas Haryanto, kata pria itu sambil melihat lembar CV-nya. Pengalaman Anda bagus sekali. Tapi, maaf, saya harus konfirmasi. Anda dulu bekerja di PT Sentosa Jaya, kan? Dan terakhir, ini sudah setahun lebih Anda tidak bekerja. Ah, iya, Pak, kata Dimas, keringat dingin mulai muncul. Saya sabbatical. Istirahat, mengurus keluarga. Begitu, manajer HRD itu tersenyum tipis. Anda kenal dengan Ibu Rina Adiwijaya? Darah Dimas serasa berhenti mengalir. Itu mantan istri saya, Pak, jawabnya gugup. Tapi itu masalah pribadi, tidak ada hubungannya dengan profesionalisme. Oh, tentu saja, potong manajer itu, senyumnya kini lenyap. Masalahnya, Ibu Rina adalah salah satu klien terbesar kami. Dan kami ada di grup asosiasi HR yang sama. Nama Anda cukup terkenal, Pak Dimas. Pria itu menutup map CV Dimas. Maaf, Pak Dimas. Sepertinya kami mencari kandidat yang berbeda. Terima kasih atas waktunya. Dimas berjalan keluar dari gedung itu dengan kaki gemetar. Langit terasa berputar. Dia ditolak. Bukan karena tidak kompeten, tapi karena dia adalah Dimas, mantan suami Rina. Jaringan Rina ada di mana-mana. Kebijakan, bumi hangusnya tidak main-main. Rina tidak hanya menceraikannya, Rina menghapusnya dari peta industri. Rin, ARGH, jahat kamu, Rin. Jahat, teriaknya di tengah jalan yang ramai. Orang-orang menatapnya seperti orang gila. Dia tidak tahu harus kemana lagi. Uang di sakunya hanya tersisa Rp20.000. Cukup untuk sekali makan di warteg. Dia berjalan tanpa tujuan. Kakinya membawanya ke pusat kota. Dia lapar, lelah, dan putus asa. Dia berhenti di sebuah persimpangan. Matanya tertuju pada sebuah majalah bisnis di lapak koran. Wajah di sampul depan itu, dia sangat mengenalnya. Itu Rina. Dia tersenyum cerah, mengenakan blazer yang tajam, berdiri dengan latar belakang logo La Lumière. Judulnya, Rina Adiwijaya, keseimbangan sempurna antara karir dan bisnis kuliner. Dimas mengambil majalah itu dengan tangan gemetar. Dia membukanya. Ada foto Rina sedang memimpin rapat di kantornya. Ada foto Rina sedang tertawa bersama Arka dan ibunya di taman rumah mereka yang asri. Setelah melalui masa-masa sulit dalam kehidupan pribadinya, Rina Adiwijaya kini bangkit lebih kuat.
Kuncinya adalah melepaskan beban beracun dan fokus pada apa yang benar-benar penting. Beban beracun? Desis Dimas. Aku beban beracun? Dia melihat foto Rina yang tertawa, bahagia, Sukses. kaya, dan dia melihat bayangannya sendiri di kaca etalase toko di sebelahnya. Pria kusam, miskin, putus asa, dan bau keringat. Saat itulah dia sadar. Rina tidak hanya menghancurkan hidupnya. Rina mengambil kembali hidupnya yang dulu dipinjamkan pada Dimas. Dan Dimas, tanpa topangan hidup dari Rina, ternyata memang bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Dia terduduk lemas di trotoar. Di tengah keramaian kota, dikelilingi gemerlap cahaya, Dimas Haryanto akhirnya menangis. Menangisi kehancuran yang dia ciptakan dengan tangannya sendiri. 2 tahun telah berlalu sejak hari di mana pintu itu tertutup. Suara tawa riang anak-anak memecah keheningan sore yang hangat di taman belakang rumahku. Balon-balon berwarna-warni terikat di setiap sudut dan aroma barbeku yang lezat menguar di udara. Hari ini adalah ulang tahun Arka yang ke-10. Aku berdiri di teras, memegang segelas es teh lemon, memandangi pemandangan itu. Arka, yang kini tumbuh lebih tinggi dan semakin tampan, sedang tertawa terbahak-bahak, bermain kejar-kejaran dengan sepupu-sepupunya. Ibuku duduk di kursi rotan, terlihat sehat dan segar bugar, mengobrol akrab dengan Paman Budi dan beberapa orang tua teman Arka yang kuundang. Wajahnya tidak lagi pucat, rona bahagia membuatnya terlihat 10 tahun lebih muda. Sejak tinggal bersamaku, kesehatannya meningkat drastis. Rumah ini, yang dulu terasa dingin dan hampa, kini penuh dengan kehidupan. Semuanya terlihat sempurna, Rin. Suara Pak Bimo membuyarkan lamunanku. Dia datang, tidak lagi sebagai manajerku, tapi sebagai teman baik keluarga, membawa kado besar untuk Arka. Terima kasih sudah datang, Pak, sapaku sambil tersenyum tulus. Seharusnya saya yang berterima kasih. Lalu Miere baru saja dapat penghargaan restoran terbaik tahun ini. Itu semua berkat kepemimpinan Ibu. Aku tertawa kecil. Kerja tim, Pak Bimo. Kerja tim. Karierku di kantor juga semakin menanjak. Baru 3 bulan lalu aku mendapat promosi menjadi direktur. Bekerja tanpa beban mental, tanpa harus khawatir ada parasit di rumah yang menggerogoti keuangan dan energiku, membuat performaku melesat. Aku bekerja dengan nyaman, fokus, dan penuh gairah. Ponselku di saku bergetar pelan. Sebuah notifikasi email masuk. Aku membukanya sambil lalu. Email itu dari Pak Wirawan, pengacaraku. Subjek, kasus ditutup permanen. Isinya singkat, "Selamat sore, Bu Rina." Sekadar memberi informasi akhir, upaya banding terakhir yang diajukan oleh saudara Dimas Haryanto terkait gugatan pembagian aset yang jelas-jelas tidak berdasar, telah ditolak mentah-mentah oleh pengadilan tinggi. Kasus ini kini resmi ditutup secara hukum. Tidak akan ada lagi yang bisa dia lakukan. Selamat menikmati hidup baru Anda. Aku membaca email itu tanpa ekspresi. 2 tahun lalu, nama, Dimas, masih bisa memicu kemarahan atau rasa jijik. Aku merasakan, tidak ada. Kosong. Dia bukan lagi bagian dari hidupku. Dia hanyalah catatan kaki yang buruk dalam buku kehidupanku yang tebal. Aku tidak tahu, dan tidak ingin tahu, di mana dia sekarang. Entah dia benar-benar menjadi gelandangan, atau bekerja serabutan di sudut kota yang kumuh, itu bukan lagi urusanku. Aku telah menghancurkan hidupnya? Tidak. Aku mengoreksi pikiranku. Aku tidak menghancurkannya. Aku hanya berhenti membiayai kehidupannya yang palsu. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Dia yang menghancurkan dirinya sendiri saat dia memilih untuk berbohong, berkhianat, dan mengabaikan nyawa ibuku. Bunda kuenya, setnya tililih. Teriakan Arka menarikku kembali ke dunia nyata. Ke duniaku yang indah. Aku tersenyum lebar. Aku mengunci ponselku dan memasukkannya kembali ke saku. Tanpa membalas email itu. Tanpa memikirkannya lagi. Ya, sayang, Bunda datang. Aku berjalan melintasi rumput, bergabung dengan kerumunan. Ibuku merangkul pinggangku saat kami berdiri di depan Arka yang matanya berbinar-binar di depan kue ulang tahun bertema robot. Lagu, "Selamat Ulang Tahun," dinyanyikan dengan meriah. Arka memejamkan mata,
membuat permohonan, lalu, semua lilin padam. Tepuk tangan riuh membahana. Arka melompat memelukku. "Makasih, Bunda. Ini ulang tahun terbaik." Aku memeluknya erat, mencium puncak kepalanya. "Sama-sama, jagoan." Aku menatap semua yang hadir, putraku yang bahagia, ibuku yang sehat, teman-temanku yang tulus. Inilah hidupku. Utuh, penuh, dan damai. Aku bekerja dengan nyaman, dan aku pulang ke rumah yang penuh cinta. Tanpa pengkhianat, tanpa kebohongan. Aku, Rina Adiwijaya, akhirnya benar-benar bahagia. 5 tahun kemudian, jalanan basah oleh sisa-sisa hujan sore. Lampu-lampu kota baru saja menyala, memantulkan sinarnya di aspal yang mengilap. Di sebuah persimpangan yang ramai, di antara deru klakson dan orang-orang yang bergegas pulang, seorang pria kurus dengan pakaian kumal berdiri memegang payung rusak. Dia menawarkan jasa ojek payung kepada siapa saja yang keluar dari lobi gedung perkantoran mewah di depannya. Wajahnya tirus, dipenuhi kerutan yang lebih tua dari usianya. Rambutnya menipis dan memutih di beberapa bagian. Tidak ada yang akan mengenali sosok itu sebagai Dimas Haryanto, pria yang dulu perlente dan hidup dalam kemewahan. Setelah blacklist industri, penolakan hukum, dan kegagalannya beradaptasi dengan kerja keras, hidupnya meluncur bebas ke dasar. Dia telah lama diusir dari kamar kosnya. Kini dia hidup dari hari ke hari, dari belas kasihan orang, dari pekerjaan serabutan paling hina. Dia adalah bayangan di antara gemerlap kota. Sebuah sedan mewah hitam berhenti tepat di depannya, menunggu lampu merah berganti. Di dalam, Dimas bisa melihat pantulannya yang menyedihkan di kaca mobil yang gelap. Lalu, kaca itu turun sedikit. Seorang remaja laki-laki yang tampan duduk di kursi penumpang. "Bunda, kita jadi mampir beli es krim." Suara seorang wanita terdengar dari kursi pengemudi. Tawa renyah yang familiar. "Tentu, sayang. Habiskan dulu rotimu." Jantung Dimas serasa berhenti berdetak. "Rina." Dia duduk di belakang kemudi, terlihat tenang dan berwibawa. Garis-garis halus di sekitar matanya hanya menambah kecantikannya. Di sampingnya adalah Arka, putranya, yang kini sudah remaja. Mereka tertawa bersama, dunia mereka tertutup rapat di dalam mobil mewah yang hangat itu. Dimas membeku di trotoar, tangannya yang memegang payung rusak gemetar. Dia menatap pemandangan itu, keluarga yang dulu miliknya, kehidupan yang dulu dia sia-siakan. Rina menoleh ke arahnya sejenak, matanya menyapu keramaian jalan. Pandangannya melewati Dimas, menembusnya, tanpa jeda. Dia tidak melihatnya. Baginya, Dimas hanyalah bagian dari trotoar yang basah, orang asing lain yang kabur di tengah hujan. Dia tidak lebih dari hantu. Lampu berubah hijau. Mobil itu melaju pelan, membawa tawa dan kehangatan itu pergi, menghilang di tikungan. Dimas tetap berdiri mematung. Hujan kembali turun, lebih deras, membasahi pakaiannya yang tipis. Dia menundukkan kepalanya, menyembunyikan air mata putus asa yang bercampur dengan air hujan. Rina telah menghancurkan hidupnya? Tidak. Rina telah membangun hidupnya sendiri di atas puing-puing pengkhianatan Dimas. Dan Dimas sendirilah yang tertinggal di antara puing-puing itu, sendirian, terhapus, dan terlupakan.